Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus bagi anak-anakku sekalian semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, mengawali pembelajaran fikih kita pada semester kali ini, Ustadz mulai dari materi kurban. Kenapa? Karena saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, yang artinya kita tidak akan lama lagi akan menunaikan atau melaksanakan sholat Idul Adha, yang juga di sana terdapat perintah kurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Baiklah, Ustadz akan mulai dari pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yakni koroba, yang artinya dekat atau mendekat. Sedangkan pengertian kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu. Dan istilah lain daripada kurban yakni al-udhiyah, yaitu hewan yang akan disembelih pada hari raya Nahar atau pada hari raya kurban. Waktu dan tujuan pelaksanaan kurban. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaan kurban. Kurban bertujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang hendak berkurban, maka dia harus meniatkannya bahwa kurbannya semata-mata bertujuan untuk mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu pelaksanaan kurban adalah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau biasa juga disebut dengan hari raya haji, yakni pada tanggal 10 pada bulan Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukum kurban. Melaksanakan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Biasa juga disebut dengan sunnah yang mendekati wajib. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat menekankan bagi mereka yang memiliki kemampuan agar sekiranya melaksanakan kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhik fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadits riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Aku diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih kurban, sedangkan kurban itu bagi kalian adalah sunnah." Hadits riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Telah diwajibkan atasku, atas Nabi Muhammad SAW berkurban, dan ia tidak wajib atas kalian." Hadis riwayat Ad-Durqutni. Syarat-syarat orang yang berkurban. Adapun syarat-syarat orang yang berkurban, yakni yang pertama adalah beragama Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam, maka sembelihannya tidak diterima sebagai kurban. Kemudian balik atau sudah dewasa. Yang ketiga,
berakal sehat. Yang keempat, merdeka atau bukan dari kalangan budak. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk berkurban atau mampu untuk berkurban. Kurban dapat berubah menjadi wajib karena dua sebab. Yang pertama, jika seseorang telah bernazar untuk berkurban. Contoh, seorang siswa yang mengikuti tes untuk memasuki perguruan tinggi yang favorit. Maka dia kemudian berjanji, bernazar, ketika dia lulus dari tes ini dan masuk di perguruan tinggi yang dia inginkan, maka dia akan berkurban. Maka kurban yang dia lakukan itu nantinya adalah kurban yang wajib dan mutlak dia harus melakukannya. Yang kedua adalah jika seseorang mengatakan ketika dia membeli atau memiliki hewan tersebut, ia mengatakan ini adalah hewan al-udhiyah, maka hewan yang ditunjuk tersebut wajib untuk dikurbankan. Adapun ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berkurban, yakni terdapat dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.